Halo, perkenalkan nama saya Devin Fortranensi Firdaus, mahasiswi MBA Institut Teknologi Bandung. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah ringkasan khusus selama beberapa pertemuan terakhir. Berikut adalah ringkasan khusus yang telah kami buat. Kami menyebut perkuliahan ini memahami pembuatan kebijakan ekonomi. Telah saya katakan di awal, bahwa saya benar-benar ingin Anda untuk dapat memahami debat yang akan dilaksanakan di sekitar bulan Juni. Bagaimana membuat keputusan yang benar mengenai apa yang diusulkan politisi atau apa yang otoritas moneter yang lebih usulkan. Kami mulai dengan melihat indikator dasar makro, inflasi GDP, dan pengangguran. Melihat bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan bagaimana pergerakan di seluruh siklus bisnis. Kami beralih dari sana untuk dapat mendiagnosis situasi di mana ada perekonomian di dalamnya, di mana kita dapat mengatakan hal tersebut tumbuh terlalu cepat atau terlalu lambat. Setelah kami mendiagnosa, maka kami mampu untuk pindah ke kebijakan. Kita telah menghabiskan waktu dengan kebijakan fiskal ekspansif untuk kesenjangan resesi, dan kebijakan fiskal ketat untuk kesenjangan inflasi. Kami telah berbicara mengenai defisit dan utang, juga masalah-masalah khusus yang mereka ajukan sendiri, dan bagaimana memahami beberapa perdebatan atau beberapa komentar berita yang kita dengar tentang kenaikan suku bunga atau hal-hal yang terjadi di pasar sekunder. Orang-orang yang membeli atau menjual uang dengan volume yang tidak biasa. Kami kemudian pindah ke kebijakan moneter, dan kami berbicara mengenai apa yang bank sentral lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana mereka melakukannya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam pengedaran jumlah uang dengan ekonomi real, bagaimana melewati suku bunga melalui sebuah mekanisme transmisi yang mempengaruhi GDP, dan bagaimana bank sentral akan menggunakan kebijakan ekspansif jika perekonomian dalam kesenjangan resesi dan kebijakan ketat ketika hal tersebut ikut masuk dalam kesenjangan inflasi. Kemudian kami berpaling dari teori untuk melihat ekonomi sesungguhnya dan masalah nyata yang kami hadapi. Kami menemukan bahwa terkadang tidak mudah untuk merumuskan hal yang benar untuk ekonomi. Apakah kebijakan yang diambil saling berlawanan satu sama lain? Ataukah kita akan mengambil kebijakan politik yang berlawanan dengan kebijakan ekonomi? Atau kita akan menaikkan suku bunga tersebut, atau meningkatkan utang yang memaksa kita melaksanakan kebijakan restriktif seperti penghematan, meskipun kita perlu kebijakan ekspansif. Atau kita mendapati bahwa tingkat suku bunga tidak bisa lebih rendah lagi. Jadi kami mencoba hal-hal seperti kesenjangan kuantitatif. Ada banyak persoalan di sana, dan saya harap Anda bisa melihatnya setelah perkuliahan yang sangat singkat ini, bahwa perekonomian sangat kompleks, dan ini bukanlah sebuah hal mekanik. Hal terbaik yang kita harapkan untuk dilakukan adalah belajar bagaimana untuk mendapatkan tuntutan ke arah yang benar, untuk mengantisipasi hasil, untuk mengantisipasi bila hasil bertabrakan, dan untuk mencari tahu ke arah mana perginya perekonomian. Tapi hal tersebut bukanlah sesuatu di mana saya hanya menarik tuas dan saya mendapatkan hasil secara otomatis. Jadi para ekonom, pembuat kebijakan, politisi, dan warga perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini. Mereka harus memikirkan hal ini secara rasional. Jangan mudah terpengaruh oleh perdebatan politik. Cobalah untuk menjaga stabilisasi ekonomi objektif kita, karena dalam jangka panjang, hal itulah yang akan membawa kita pada tujuan yang ingin kita gapai. Tidak terlalu banyak inflasi, tidak terlalu banyak pengangguran, pertumbuhan wajar yang stabil dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan dengan lebih tahunya kita mengenai permasalahan ini, kita dapat menginformasikan politisi kita lebih baik, kita bisa memilih lebih baik, dan kita berhak mendesak kebijakan yang dirasa baik dalam perekonomian, berdasarkan analisis sederhana dari data, dan bagaimana hal tersebut dirasa pantas dan kemana kebijakan akan membawa kita. Saya harap Anda dapat lebih mengerti mengenai hal tersebut dalam perkuliahan ini. Terima kasih banyak untuk terus bersama kami selama 6 minggu ini untuk menyelesaikan perkuliahan. Dan keinginan saya adalah Anda dapat mengambil ilmu dan menjadi warga negara yang lebih berpengetahuan dan menjadi pemilih yang baik setelah menghabiskan beberapa minggu bersama kami. Terima kasih.